di Zoom pada pagi hari ini dalam acara sharing dunia kerja. Eh, tak lupa kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita eh, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kalimat, marilah kita dengarkan sharing dari Uda Rudi dengan judul Kenali dan Siapkan Diri untuk Karir yang Pasti. Pada Uda Rudi, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Ariko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Selamat pagi adik-adik sadonyo lah menyempatkan waktu di Sabtu pagi ko untuk lebih tepatnya untuk diskusi dalam hal Iko. Awak masih berkapasitas untuk hanya diskusi, belum di tahap sebagai expertise di bidang untuk sharing session Iko. Mungkin izin awak tadi sempat saya lihat ada beberapa udah-udah semuanya ini yang lebih senior dari awak sebenarnya yang lebih berkapasitas untuk magia uh, sharing session pada kesempatan keliko. Mungkin izin da Hamdi dari Gae, ada Ilham dan ada udah yang lainnya izin awak uh, dalam kesempatan ko diskusi juga dia udah ini. Mungkin kalau ada yang kurang pas, mungkin tolong dibatuan karena masih dalam tahap awak pun masih dalam tahap belajar. Mungkin izin awak buka perkenalkan awak Rudi, awak dari Elektro 2011. Mungkin dalam kesempatan itu awak nih agak men-share sekete hal mungkin yang bisa dikecan ndak di bidang keelektronan awak, tapi awak yakin awak melihatnya sebagai awak seorang sarjana teknik, adik-adik mungkin nantinya akan berada di tahap yang seperti itu juga nanti suatu saatnya. Mungkin izin ikut skete profil dari awak. Kebetulan awak lah mulai karajo di tahun 2016 dan sampai kini awak bakarajo di salah satu PT di bidang logistik oil and gas service di downstreamnya itu PT Alonsa Petrovin itu salah satu bidang usahanya di bidang logistik paling majornya. Jadi di situ awak nia sharing terkait baa dia nantinya setelah dia persiapan untuk karajo harus baa gitu. Mungkin ada skete, mungkin Iko prefer dari yang awak alami dulu sama yang awak dapet dulu jo dari udah-udah dan uni-uni magia saran, magia insight-insight ke awak harus baa gitu. Mungkin kau dalam kesempatan kali kau awak coba aja share untuk dia. Mungkin untuk profil Iko mungkin bisa di next awak dulunya memang ada beberapa bidang pekerjaan dari renewable energy company kini tuh di oil gas service company. Mungkin awak nih mulai dulu sesuai dengan tema awak kini itu adalah kenali dan siapkan diri untuk karir yang pasti. Kenapa awak harus mulai dari awak kenali diri dulu gitu? Karena pada dasarnya yang awak yakini awak sadar itu punya potensi di bidang awak masing-masing. Yang mungkin hal itu tidak bisa disamaratakan dengan kawan-kawan yang lain. Dan nantinya adik-adik pun akan mulai tuh untuk harus tahu gitu kan. Tidak mungkin misal kalau nantinya adik-adik ada yang mungkin karirnya ohnya fokusnya ke situ gitu kan. Belum tentu awak pun harus seperti itu gitu kan. Walaupun mungkin untuk awak seperti itu mungkin butuh effort yang lain yang lebih gitu kan dibandingkan kawan-kawan awak gitu kan. Makanya di Skoko mungkin dia lah cukup paham lah gitu kan. Ada ilustrasi beberapa jenis eh, makhluk hidup gitu kan. Dan psikoko awak kategorikan kayak ada beberapa ada hewan lah gitu kan. Dia tugas hanya untuk memanjat pohon. Mungkin bisa jadi adik-adik merasa oh adik-adik enggak eh, firm terkait hal itu. Mungkin adik enggak bisa gitu kan. Bisa jadi dalam psikoko ada kawan-kawan yang lebih unggul dari awak. Bukan berarti awak tuh enggak bisa gitu kan. Bisa jadi adik-adik alun tahu itu bidang adik-adik sebenarnya di mana gitu kan. Walaupun awak di elektro dan di elektro pun yang awak dengar kini kok lah banyak sub bidang yang adik-adik eh, kuasai gitu kan. Ada yang di bidang sistem tenaga, ada yang di bidang tegangan tinggi, ada yang di kontrol, ada yang di telekomunikasi dan satu bidang tuh
itu rancak. Sadua bidang tuh punya segmentasi masing-masing gitu. Dan ndak ada bisa dibandingkan, oh itu lebih rancak, itu ndak gitu kan. Tapi awak di dalam itu nantinya awak menyikapinya dia dalam berproses berajanya gitu kan, itu tuh yang paling penting gitu kan. Maka di sekolah awak nio mulai adik-adik tuh coba kenali dulu diri adik-adik gitu kan, baca caranya gitu kan. Coba adik-adik tuh kira-kira dari adik-adik sendiri, adik-adik mulai mengenal enggak apa sih yang punya adik-adik, kelebihan adik-adik. Kelebihan tuh apapun yang menunjang adik-adik dalam melakukan tujuan yang adik-adik lakukan gitu kan. Mulai adik-adik misalnya mungkin ada kawan-kawan tuh tipikalnya yangnya kue di bidang analisa. Ada yang mungkin yang cukup lebih kuenya dalam bidang praktis gitu kan. Hal itu tuh saduanya rancak gitu. Tapi bawa cara mengemasnya, bawa cara memperdalamnya, itu perlu awak tahu dari kini gitu kan. Kemudian hal itu tuh bisa adik-adik nantinya, kalau menurut awak itu tuh bisa apakah ditingkatkan gitu kan, apakah nanti adik-adik harus ada tambahan lainnya gitu kan. Setelah dia tahu oh kelebihan awak misalnya dalam bidang hal-hal kayak gitu kan, kemudian yang tidak kalah penting harus dia tahu tuh kekurangan adik-adik dulu gitu kan. Misal dia ada kekurangan dalam poin tertentu gitu, itu tuh perlu dia ketahui juga. Karena apa, terkadang yang sering awak lewatkan itu adalah ketika awak punya strength point dari awak pribadi, tapi anak tuh udah kekurangan awak tuh apa sih gitu. Dan pun hal itu kok mungkin nanti di beberapa dia lah masuk dunia kerja, mungkin itu tuh jadi salah satu poin yang mungkin akan ditanya bahwa dia cara mengenali diri. Dan itu pun seharusnya adik-adik lah mulai beraja, apalagi mungkin adik-adik yang udah tahun 2 tahun 3 gitu kan, atau yang baru fresh grade, itu tuh adik-adik harus mulai tuh cari tahu gitu kan. Mungkin adik-adik salah mau kuliah mungkin kan, mungkin yang relate dengan bidang kuliah yang dia kuasai, ataupun ketertarikan adik-adik dalam bidang pekerjaan gitu kan. Jadi mungkin kalau boleh magi saran, jangan mengikuti arus gitu. Misal kawan-kawan kue, oh misal masuk kasihan, mungkin menurut adik-adik itu rancak, tapi ternyata itu tidak fit with adik-adik. Malah itu tuh ketika adik-adik masuk kasinan, bisa jadi adik-adik performs karajonya dengan effort yang terlalu gadang, atau dia malah tidak perform dalam kerja tuh ujung-ujungnya apa gitu kan. Bisa ya dia karirnya di situ nak rancak, bahkan the worst case-nya itu adalah dia bisa dapat layoff dari hal itu gitu kan. Makanya untuk tahap awal tuh mulai dia coba kenali dulu gitu kan, mumpung masih di tahap mungkin masih rata-rata banyak masih kuliah kan, masih alun terlambat ya dia untuk mempelajari hal itu gitu kan. Kemudian yang harus awak perhatian berikutnya itu adalah terkait sih kesempatan gitu kan, tren di kemudian tuh gitu kan. Oh bisa jadi mungkin tahun dulu tuh trennya tuh oh banyak di salah satu bidang yang hanya mau diikuti gitu. Belum tentu di suatu saat itu ke depannya tuh adik-adik alam kayak gitu ya. Dan mungkin di zaman udah atau zaman kami gitu kan. Oh kami bidangnya kayak iko loh gitu. Oh Karajinya itu yang Formajo gitu. Oh di sebuah PT, sebuah perusahaan, terus bidang perusahaannya kayak A, B, C gitu kan. Belum tentu di zaman adik-adik itu akan kayak gitu. Karena semakin waktu kok yang namanya jadi disruption itu atau adanya perubahan-perubahan itu semakin dinamis dan semakin capek gitu. Mungkin di zaman awak dulu pas kuliah awak nggak ngerti yang namanya AI gitu kan. Mungkin ada dia kata-kata AI itulah bagian dari dia inilah kayak tugas atau apa. Mungkin ada dia lah familiar dengan hal kayak gitu kan. Bisa jadi ketika dia alah tamai alah masuk dunia kerja, bahkan itu tuh akan berubah gitu. Itu tuh yang perlu ada dia pahami gitu kan. Maka dari awak coba mencari dalam framework yang agak lebih sederhana aja dulu gitu kan. Setelah itu tuh dia atau kelebihan dia kekurangan gitu kan, kesempatan atau tren di kemudian itu nantinya. Kemudian yang perlu dia perhatian itu adalah ancaman itu dalam artian threat itu adalah sesuatu yang dari eksternal gitu kan. Tiba-tiba ada perubahan gitu, misal dia awak ini elektro, ternyata capability elektro yang kini kok ternyata tidak hanya itu doh gitu. Ternyata di kemudian tuh ternyata bisa jadi yang orang butan tuh tidak hanya lulus elektro, tapi dia harus punya misalnya lah punya pemahaman terkait spesialisasi apa gitu. Itu tuh akan menjadi salah satu
bisa jadi menjadi ancaman untuk adik-adik kita. Berarti adik-adik harus meningkatkan kapabilitas adik-adik kita. Ataupun nantinya kira yang di luar nanti itu setelah dia tamat kiranya yang dibutuhkan elektro itu bukan elektro esitis yang awak belajar ini gitu. Nah, karena dari itu tuh hal dasar yang perlu awak pahami kalau menurut awak pribadi ya, dan itu pun awak dapet aja dari udah awak dulu gitu kan. Coba mulai kenali diri, coba pelajari apa ke depannya gitu kan. Dari situ tuh lah awak merasa mungkin adik-adik harus juga mulai gitu. Walaupun mungkin kalau kini tuh mungkin adik-adik belum terlalu, mungkin belum terlalu, bisa jadi mohon maaf mungkin belum terlalu urgent itu untuk tahu. Ya bisa jadi karena adik-adik masih di tahap, oh ya kan awak masih kuliah dah, masih banyak tahapannya. Ya itu betul gitu. Tapi lambat laun adik-adik akan masuk di fase itu dan adik-adik mempersiapkan diri dari kini gitu. Mungkin next boleh lanjut. Oke. Kemudian setelah dia kenali diri, eh, poin lainnya yang awak Nio coba share itu adalah tentang value. Value itu adalah kalau yang bagi awak pribadi pun dalam awak karajuk ini kau awak punya jo value yang harus awak dapatkan gitu. Jadi value itu adalah sesuatu yang bisa kecean. Misal awak punya adik-adik punya visi adik-adik ingin menjadi apa gitu kan. Value itu adalah koridornya adik-adik itu yang akan adik-adik selaraskan di masa adik-adik bekerja. Misal kayak waktu punya value, kalau beliau share ya, waktu punya value itu komunikatif, engagement, responsibility, integrity, sama adaptif. Value yang awak punya kok, atau nantinya adik-adik berjalan waktu itu tuh adik-adik mungkin tiap adik-adik akan beda gitu kan. Itu tuh akan berguna ketika adik-adik bekerja di satu tempat gitu. Bisa jadi di tempat perusahaan tuh memang value yang ada di perusahaan tuh beda sama adik-adik kita. Otomatis apa? Adik-adik dalam bekerja mungkin bisa jadi tidak cocok gitu kan. Tapi belum tentu itu tidak cocok untuk kawan-kawan yang lain gitu kan. Makanya value itu penting adik-adik tahu di awal dulu gitu kan. Mungkin value itu bisa tercipta ketika adik-adik mulai merasa tuh oh ternyata ketika adik-adik mengenali diri adik-adik punya prinsip oh adik-adik nyonya kayak gitu loh gitu kan dalam kerajo tuh butuh adanya komunikasi yang rancak gitu. Lack of communication tuh ndak ada di tampek kerajo. Berarti itu salah satu poin yang bagi adik-adik yang adik-adik prinsip adik-adik dalam bekerja nantinya. Kemudian adik-adik mungkin menanamkan yang namanya responsibility gitu. Mungkin awak harus punya tanggung jawab atas pekerjaan awak gitu. Terus mungkin adik-adik punya aja yang namanya integrity dan setiap value itu tiap orang-orang berbeda gitu. Dan value itulah yang nanti akan membantu adik-adik untuk adik-adik beradaptasi di lingkungan karajo gitu. Kalau adik-adik tidak punya value, kalau menurut awak, itu bukan berarti adik-adik tidak bisa karajo. Bisa sih, tapi adik-adik tidak punya arah gitu. Oh, misal kayak gitu. Tahu adik-adik ternyata tidak cocok pun, tapi adik-adik tidak tahu deh, ya bak kecil orang, yang penting karajo salah dulu gitu. Dan hal itu tuh menurut awak itu kurang rancak bagi awak ke depannya karena ketika kerajo yang namanya itu awak adalah untuk meningkatkan karir awak. Otomatis awak harus punya visi dan value awak tuh awak sejalan dengan tampil kerajo kita. Itu tuh penting menurut awak salah satu poin penting yang mungkin harus dari kini awak ketahui gitu. Mungkin kira-kira dia yang mungkin yang Allah acok dalam berorganisasi, yang acok dalam ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus kini, Wah, rasa akan lebih mudah untuk dia tahu bahwa value dia itu sendiri gitu. Dan value itu tiap orang, tiap awak akan beda-beda. Mungkin awak juga kawan-kawan awak beda gitu. Walaupun awak di satu company yang sama gitu. Tapi walaupun awak berbeda juga kawan awak, tapi itu tuh menjadi koridor awak masing-masing gitu. Oh, awak nyanyi kayak Iko loh gitu. Bukan berarti dalam artian Iko bukan berarti awak eh, bisa dikecam, oh idealisme awak hendak kayak Iko hendak akan amuah gitu. Tapi dia eh, me-alignkan value dia itu sama perusahaan. Tempat Kalau satu aja. tapi oh iya silakan kalau ada yang Nio menanggapi langsung eh present atau aku boleh kok gitu. Tidak tunggu di akhir bisa. Mungkin ada yang disampaikan. Sebenarnya kata dulu alumni udah kata abang kok hilang. Izin udah, maaf udah. Sepertinya mic teman saya bocor udah. Oh, oke.
Maaf udah. Oke, siap. Disilakan lanjut. Wah, izin lanjut ya gitu kan. Nah, jadi ketika adik-adik beruntung yang punya banyak kesempatan yang bisa membagi waktu, meluangkan waktu untuk aktif dalam kegiatan organisasi dan tidak melupakan juga sisi akademisnya. Itu adalah beruntunglah adik-adik yang bisa melakukan dua hal itu gitu. Karena itu sendiri dengan sendirinya itu akan menciptakan apa add-on tambahan untuk dia gitu nanti dan mungkin itu akan dia rasakan ketika dia memang lah masuk ke dunia kerja gitu. Bisa jadi dia tanya-tanya yang ke kawan-kawan atau ke senior-senior yang lain yang ulah karajo gitu kan. Bahwa impact-nya tuh dengan yang mengikuti organisasi-organisasi itu. Dan menurut awak dengan awak mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, apapun bentuknya gitu kan. Bisa jadi dalam himpunan, dalam BEM ataupun dalam kalau tidak salah di apa namanya kegiatan mahasiswa yang ada di PKM tuh itu tuh kalau dia ikutkan dengan serius tanpa hanya ikut ROC itu tuh akan rancak efeknya untuk dia gitu. Di situ tuh dia akan lebih mengenal diri dia sampai dia tuh di tahap dia punya value sendiri gitu. Oh, awak punya standar Giko loh gitu. Oke, Giko kalau ketika masuk di sebuah perusahaan, awak akan menerapkan hal kayak Giko dan itu yang akan adik-adik pegang gitu. Ketika kalau bantu awak ya, ketika awak landak sejalan value-nya dengan sebuah company tempat awak bekerja, ya bisa jadi suatu saat awak akan coba berpindah gitu. Atau sejauh mana awak bisa menahan atau menerima kondisi itu sampai awak accepted-nya sejauh mana gitu. Kalau nggak bisa accepted, untuk apa awak di sini gitu. Mungkin itu jadi pertimbangkan. Pertimbangan awak mungkin awak untuk pindah dari satu tempat itu tadi gitu. Dalam hal ini, Iko menceritakan terkait dari self experience awak ya dia bisa jadi di awak tuh beda gitu. Bisa jadi dia oh walaupun beda ada tidak sukses sama awak tapi karena satu dan lain hal is oke dah awak tetap stay di perusahaan kok ya itu enggak masalah gitu. Sejauh mana dia bisa menerima hal itu gitu. Oke, mungkin awak izin lanjut. Oke, jadi setelah awak mengenal diri awak tadi, bahwa cara melihat kelebihan, kekurangan, terus sampai awak di tahap awak bisa meng-create value itu adalah mungkin koko harus awak siapkan diri awak gitu kan. Mungkin dalam kesempatan itu awak nih mencari apa sih poin-poin yang mungkin ke depannya itu bisa mempengaruhi awak berkarir nantinya. Karena awak sebagai seorang engineer, seorang teknik gitu kan, mungkin awak juga akan tahu tuh bahwa tren energi itu ke depannya nantinya. Terus rencana pemerintah itu sendiri bahas sih gitu kan. Terus tren dunia kerja itu nanti ke depannya itu akan seperti apa gitu kan. Di tren energi itu yang awak sampaikan adalah gitu kan, sebenarnya bahas sih tren energi itu otomatis secara nggak langsung energi-energi yang menjadi tren nantinya mau ndak mau itu tuh akan lapangan-lapangan kerja yang relate sama poin-poin itu akan ada gitu. Berarti mau ndak mau harus lihat itu bahas sih makronya nanti ke depannya. Mungkin itu yang Nyo coba paparkan, mungkin boleh next. Ya, oke. Sebelum awak Nio menjelaskan tren tadi itu, ada poin mungkin itu kurang familiar untuk awak dulu di elektro. Awak pun dulu pas di elektro awak juga nggak familiar dengan hal-hal kayak gitu. Di mana yang namanya itu dalam sebuah kalau awak kini kebetulan awak di bidang strategic planning ada namanya itu istilah makro industri atau makroekonomik gitu kan. Bahwa celiak kondisi global atau kondisi luar yang secara tidak langsung itu akan mempengaruhi di sisi internal di Indonesia sendiri. Dan itu tuh memang mungkin kalau adik-adik kini rasa mungkin belum terasa, tapi kalau di dunia kerja, di dunia bisnis itu tuh secara nggak langsung itu tuh akan berimpact dan menjadi salah satu kayak warning awal gitu kan. Makanya di Sikoko awak mungkin sakete melenceng dari ke elektron awak gitu. Tapi mungkin nanti ke depannya hal-hal Sikoko mungkin bisa dia akan dia butuhkan gitu. Bisa dia nextnya itu ada yang memang jalurnya memang fokus sebagai spesialis di bidang elektro atau yang bisa jadi di luar elektro gitu. Tapi maupun elektro atau non elektro, kondisi makro itu akan secara nggak langsung mempengaruhi awak. Yang umumnya terkait makro tuh bisa jadi kayak geopolitik gitu. Bahwa awak menyebut geopolitik itu penting gitu kan. Kondisi-kondisi yang terjadi kini secara nggak langsung akan mempengaruhi suatu negara. Terpengaruhnya suatu negara secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan gitu.
Itu tuh pasti ketika perusahaan tuh terpengaruh, yang bidang bisnisnya terpengaruh, mau nggak mau impact-nya adalah itu akan ke employee-nya, ke pekerjanya. Bisa jadi perusahaan tuh akan sedikit ketat dalam penerimaan karyawannya, atau bahkan untuk pengembangan bisnisnya akan ketat. Otomatis kalau pengembangan bisnisnya akan ketat atau melambat, otomatis bisa jadi untuk peluang dapet di sinan, untuk awak ada peluang untuk tambahan di sinan, itu tuh bisa jadi akan terpengaruh gitu kan. Makanya di Sikoko geopolitik itu bisa jadi secara tidak langsung itu mempengaruhi gitu. Mungkin yang paling-paling kini kok dulu awak kayak eh, adanya kayak isu-isu yang berkembang sekarang gitu kan. Mungkin secara tidak langsung itu tidak akan mempengaruhi awak gitu. Tapi ketika itu berimpact ke sebuah negara itu gitu kan, pasti negara itu akan mulai mempertimbangkan hal-hal tertentu yang bisa membuatnya itu tidak berani untuk melangkah lebih gitu. Mungkin kayak contoh kok, adik-adik nyo rekrutmen, nyo diterima sampai kerja. Tahu-tahu kondisi sedang ndak rancak-rancaknya, apalagi contohnya kayak baru pemilu. Pemilu itu adalah salah satu kondisi yang cukup eh, mempengaruhi para sektor usaha gitu. Karena apa? Kebijakan pemerintah ketika berganti pemerintahan, kebijakan itu akan berganti. Bergantinya kebijakan pemerintah, otomatis mau ndak mau secara tidak langsung itu akan mempengaruhi BA eh Nyo menerima pekerjaannya, yang itu tuh secara tidak langsung mempengaruhi awak-awak yang ada, toh dia akan mencari kerajaan nantinya gitu kan. Maka di Skoko awak mulai coba coba sharing terkait BA sih yang makroekonomik tuh sebenarnya gitu kan. Kemudian adanya supply chain bottleneck gitu kan. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada kini kok gitu kan. Mungkin adik-adik nanti ketika adik-adik ada yang mulai bekerja di bidang yang relate sama supply chain, kebutuhan-kebutuhan akan barang gitu kan, itu tuh akan terpengaruh gitu kan. Bisa jadi akan barang tuh tiba-tiba mahal, atau barang tuh akan lambe datang gitu kan, atau bisa jadi adik-adik nggak misalnya memesan hal-hal yang terkait itu gitu kan. Kalau di level perusahaan, ketika terjadi kejadian supply chain kayak itu, bisa jadi perusahaan tersebutnya mengurangi operasionalnya, mengurangi produksinya gitu kan. Balik lagi gitu kan. Ketika perusahaan terganggu aktivitas regular bisnisnya, impact-nya ujungnya tetap ke karyawan gitu. Ke karyawan, karyawan akan terus lanjut atau akan ada pengurangan, atau nanti bisa jadi tidak ada penambahan karyawan gitu kan. Hal-hal yang kayak Ikoko itu sedang terjadi ya dia gitu. Kemudian selanjutnya adalah teknologi disruption. Nah, teknologi disruption kok pada intinya meminta awak untuk terus berkembang untuk magiah solusi-solusi baru taruh gitu. Memaksa awak untuk apa sih yang bisa awak offer gitu. Misalnya kayak gini kok mulai orang lah beralih apa-apa saya oh pakai AI, apa-apa IoT gitu kan, isu-isu terkait digital kok lah yang nanti akan menggeser ke mungkin yang bisa dulu kayak gini, yang ditampilkan gini mungkin pekerjaannya masih ada ibaratnya yang kelompok-kelompok yang istilahnya itu yang partai tua itu gennya itu baby boomer lah misalnya, dan itu akan ada yang teknologi-teknologi itu mungkin akan lebih firmnya tuh untuk di zaman adik-adik gitu. Ah itu tuh mau nggak mau akan menjadi pilihan tuh. Oh, saya sih yang nanti anak-anak baru yang fresh grade tuh yang lebih memahami, yang lebih paham tentang teknologi gitu. Walaupun awak misalnya elektro gitu, tapi kalau dia nggak menguasai add-on tambahan lainnya, bisa jadi ketika dia coba berkarir sebagai yang non spesialis sebagai engineer gitu kan, pasti orang-orang akan lebih senang ketika dia punya kelebihan yang lain gitu. Kecuali dia punya lah mantap hatinya mungkin awak fokus di bidang spesialis elektrikal, misal dia fokusnya punya segmennya pokok awak apapun bidang pekerjaan awak fokusnya di elektrikal, mungkin hal-hal yang berbau kayak itu kok mungkin secara tidak langsung itu tidak terlalu terpengaruh untuk dia. Dan itu beberapa poin-poin yang lainnya mungkin tidak perlu jalan satu-satu, tapi poin message-nya itu adalah awak berharap adik-adik tidak hanya fokus kini kok hanya mencelak di elektronya saya gitu. Menurut awak lah saatnya awak mulai paham terkait yang namanya manajemen, terkait ekonomi gitu kan. Walaupun itu masih dalam hal-hal dasar gitu. Karena apapun ketika dia bekerja pasti suatu saat hal-hal kayak kok akan dia temukan gitu. Dan awak meyakini apalagi ke depannya itu, apalagi untuk adik-adik yang tidak
yang mungkin berkarirnya di luar bidang elektro gitu. Mungkin izin next. Nah, mungkin yang tren energi Kiniko ada beberapa grafik, beberapa visual yang Nia perhatian. Satu poin yang Nia sampaikan adalah bahwasanya baan nantinya bidang-bidang energi itu sendiri kayak coal atau batu bara, gas, oil, terus new renewable energy dan bioenergi itu adalah beberapa bidang di sektor energi yang nanti akan tetap firm bahkan sampai itu menurut beberapa awak ambil dari beberapa penelitian ya, itu tuh akan tetap ada gitu kan, walaupun secara portionnya itu akan berbeda-beda gitu. Memang kalau saya lihat yang ilustrasi yang di atas itu tuh adalah beberapa skenario. Jadi itu tuh sebenarnya hanya skenario yang paling ordinary state itu adalah skenario yang ketika pemerintah Indonesia tetap menggunakan as it is regulasi yang ada, nggak ada melakukan suatu kebijakan terkait renewable energy ke depannya yang lebih masif gitu kan. Berarti kemungkinan kondisi energi demand kita itu ke depannya akan kayak yang tabel paling kiri, ordinary state, di mana sektor batu bara itu akan tetap jadi unggulan, otomatis adik-adik yang akan bergerak di bidang-bidang sektor batu bara itu tuh masih akan tetap ada gitu. Kemudian untuk gas, untuk oil, untuk bekerja di bidang oil and gas nantinya itu tuh masih tetap akan ada. Kemudian new renewable energy itu akan mulai meningkat, yang sektor-sektor kayak PLTS, biogas dan sebagainya itu tuh akan mulai gadang nantinya gitu kan. Tapi namun secara portion itu masih eh, so-so lah dibandingkan dengan sektor batu bara, oil and gas dan lain-lainnya. Untuk poin kayak gitu kok itu tuh bisa dia pahami ketika dia mulai mempelajari, oh ketika dia Mio masuk Karajo nantinya di bidang sektor batu bara. Pentingnya dia paham bagaimana tren energi itu adalah supaya dia tahu tuh, oh perusahaan tuh ke depannya tuh akan sustain atau tidak gitu. Oh perusahaan tuh apakah tuh mungkin nanti ke depannya tuh hanya akan shifting bisnis atau tidak gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan batu bara yang ada kini kok itulah mulai secara tidak langsungnya karena melihat tren, oh renewable energy kok ke depannya akan mulai gadang gitu. Oh ini mulai ada tuh shifting bisnisnya, mulai ada pengembangan bisnisnya, mulai ada cangkang barunya untuk bisnis lain gitu. Dan itu tuh pentingnya, dan tidak salah Wak sebagai elektro Wak untuk mencari tren-tren kayak gitu ke depannya gitu. Kemudian kalau yang di tengah tuh appropriate sustainability itu adalah ketika pemerintah Wak mulai menerapkan yang BA emisi, pengurangan emisi, terus BA tentang yang energi-energi terbarukan. Nah, itu tuh mulai diterapkan, maka sektor yang cukup berkembang nantinya itu tuh adalah sektor, tentunya sektor new renewable energy dan bioenergy. Bioenergy itu adalah paling kini itu adalah pemanfaatan minyak nabati, kayak mulai ada mungkin adik-adik kalau yang punya mobil diesel mungkin udah tahu tuh adanya B35 nih. Itu adalah bentuk dari pemanfaatan bioenergi. Dan ke depannya itu salah satu strategi di Indonesia bagaimana mengembangkan bioenergi itu terus firm ke depannya gitu. Pemanfaatan B35 bahkan kalau tidak salah itu tuh bahkan sampai B100 kalau memungkinkan gitu kan. Tapi yang dalam waktu dekat pemanfaatan itu adalah pemanfaatan sampai B40 gitu kan. Berarti untuk entah dia yang mungkin berpikir untuk bekerja di bidang sawit, di bidang yang plantation, yang bergerak di bidang perkebunan kayak itu masih akan tetap ada gitu. Makanya dari situ tuh awak dari numbers kayak Iko kalau awak mulai baca cara menganalisis, oh awak akan menentukan karajunya nanti yang di bidang kayak sih gitu. Balik dan hal itu secara tidak langsung terpengaruh juga bagaimana regulasi pemerintah gitu. Apakah pemerintah SITC tentang renewable energy atau pemerintah ke depannya apalagi nanti Oktober pemerintahan baru gitu kan. Apakah pemerintahan baru kok masih so-so kayak kini kojo, berarti kalau so-so berarti tidak terlalu masif terkait renewable energy yang akan dikembangkan gitu kan. Apakah nanti akan betul-betul masif regulasi-regulasi kayak menunjang-menunjang para pelaku usaha di sektor renewable energy itu untuk lebih terpacu dengan beberapa insentif-insentif yang diberikan pemerintah, mungkin itu akan mempengaruhi sektor-sektor bidang usaha yang ada gitu. Dari situ tuh dia akan lihat tuh, misalnya contohnya kayak economic renaissance itu adalah benar-benar pemerintah sangat masif dalam renewable energy.
Bahkan yang sektor-sektor tadi coal, oil and gas itu yang akan tetap ada, tapi secara portion itu tuh mereka akan mulai menurun, bahkan secara portion itu akan tidak terlalu gadang gitu. Apalagi setelah yang 2000 mungkin 2040 lah ya, mungkin itulah di saat adik-adik mulai berkarir yang cukup lah matang, itu tuh mungkin orang mulai tidak tertarik dengan oil and gas tuh gitu kan. Mulai itu di renewable energy nantinya gitu kan. Dan hal kayak gitu lah mungkin bisa dia cari tahu, mungkin mulai dia pelajari, mungkin disempatkan gitu kan. Oh, untuk mengetahui bagaimana perkembangan energi ke depan itu secara tidak langsung itu bisa kaitkan gitu kan. Oh, berarti sektor-sektor batu bara, misal perusahaan-perusahaan apa sih yang bermain di batu bara gitu kan. Itu bisa dia cari lihat gitu kan. Bisa kayak Pama, kayak TIS, kayak Wahana, banyak lah perusahaan-perusahaan batu bara yang cukup-cukup gadang gitu kan. Kemudian di oil and gas gitu kan, terutama oil and gas pasti banyak juga gitu kan. Kemudian kalau nantinya itu tuh dari sektor bauran energi. Terus kalau dari sektor sisi permintaan yang visual bawah gitu kan, untuk kondisi nantinya itu pemanfaatan electricity itu di sisi permintaan nanti itu tuh akan cukup gadang gitu. Berarti dia tahu gitu kan, siapa-siapa yang bermain di sektor electricity gitu. Misalnya bisa jadi SBN salah satu yang paling pemain paling gadang kini yang ketahui PLN gitu kan. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan di luar PLN di sektor private sektor, sektor swasta itu tuh yang di bidang electricity juga gitu kan. Pun untuk bidang oil and gas cukup masih gadang, terutama di bidang oilnya gitu kan. Nah, di situ tadi dia masih tahu tuh, oh berarti untuk bekerja di bidang oil and gas itu tuh masih cukup bagus untuk prospeknya ke depan. Dan untuk bidang oil and gas, kebetulan sebenarnya tuh value chain itu banyak tuh, dari eksplorasi sampai downstream bisnisnya, bahkan sampai servicesnya itu banyak. Dan berbagai perusahaan itu bermacam-macam juga tuh yang ikut di bidang oil and gas itu gitu kan. Jadi banyak gitu. Nggak hanya mungkin yang dia kenal Kinko misal jadi kayak ya bisa dibilang kayak Pertamina gitu kan. Bahkan banyak tuh di luar Pertamina tuh yang cukup bagus lah perusahaan-perusahaan oil and gas yang ada kini tuh gitu kan. Itu tuh bisa jadi dia ketahui gitu kan. Dan yang tidak kalah penting tuh untuk dia mempelajari tentang perusahaan di mana dia nantinya akan mulainya berkarir. Ada yang paling gampang itu adalah dengan dia membaca atau mencari tahu tentang perusahaan itu langsung gitu. Bisa jadi dari website perusahaannya, ataupun kalau dia bisa itu coba pelajari yang namanya laporan perusahaan atau annual report. Di situ dia akan tahu tuh, oh segmen bisnisnya mulai dia tahu tuh, oh misalnya oh perusahaanku ternyata secara pertumbuhannya bagus gitu. Otomatis kalau pertumbuhannya bagus berarti bisnis perusahaan itu rancak gitu. Hal-hal kayak itu tuh yang perlu mungkin awak tahu ketika awak mau menentukan karir gitu. Jadi oh berarti awak di perusahaan yang secara koridornya kok lah rancak gitu. Aduh bisa jadi perusahaan kok ternyata masih eksis tapi secara finansialnya karena ujung-ujungnya ketika masuk dalam perusahaan itu adalah ujung-ujungnya ke number. Bahwa perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan BA ini akan terus sustain dan bertumbuh. Itu tuh juga penting tuh ketika awak di perusahaan yang seperti itu, otomatis secara tidak langsung karir adik-adik mungkin akan lebih bagus gitu. Karena itu tuh tidak salah Jo adik-adik untuk memahami hal-hal kayak gitu kan. Nah, misal ditentukanlah dari kini, oh misalnya di bidang-bidang apa sih gitu. Atau nanti setelah dia berjalan ketika dia lah mulai karajo gitu kan. Atau dia akan shifting ke perusahaan lain gitu kan. Bisa jadi dia mulai mempelajari itu bahas sih perjalanan bisnis perusahaan tuh. Atau bisa jadi perusahaan tuh punya laporan tahunannya bisa dia baca gitu. Itu tuh penting gitu untuk mengetahui bahas sih perusahaan itu sendiri gitu kan. Tapi memang tidak adalah perusahaan di websitenya itu memberikan informasi yang sangat lengkap kayak gitu kan. Tapi ketika perusahaan itu telah berani memberikan informasi kayak gitu, berarti setidaknya perusahaan itu mempunyai culture dan lingkungan yang bagus untuk awak berkarir gitu. Karena yang berani terbuka terkait bagaimana kondisi perusahaannya, bagaimana rencana-rencana perusahaan ke depan gitu kan. Itu tuh penting bagi awak juga untuk memahami kayak itu. Yang tadi saya sampaikan, jadi awak tuh ketika menentukan bahwa harus masuk di mana gitu kan, setidaknya awak mengetahui itu perusahaan awak tuh perusahaan apa sih yang akan dia masuki gitu kan. Dan mungkin di Sikoko masih terbatas ke tren energi. Bisa jadi
perusahaan yang alun awak bahas di Skoko adalah perusahaan-perusahaan yang digital gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan digital tuh akan menjadi tren ke depannya yang bisa jadi itu shifting bentuk awak sebagai electrical nantinya tuh bisa jadi itu dipertimbangkan gitu kan. Tapi di Skoko masih mencari kira-kira secara electrical awak di masih awak yang masih bisa bermain atau bisa berkesempatan untuk berkarir nantinya gitu. Dan insya Allah untuk dengan kondisi kayak gitu, dengan berbagai skenario yang ada, itu tuh bidang-bidang yang majority kayak gini kok masih akan tetap eksis gitu. Dan masih bisa untuk adik-adik masuki nantinya setelah dia mulai berkarir. Mungkin izin next, Riko. Di Sikopo awak nio mungkin Iko masih awak nio majak dia untuk coba menceliak bahas sih terkait yang makroekonomik tadi itu ya. Setelah tahu tren energi ke depannya tak lihat tuh sebenarnya pemerintah waktu punya sense yang hal-hal kayak gitu enggak kita. Sebenarnya kalau secara ideologi pemerintahan wak ya itu nia waktu tumbuh dan lebih rancak ke depannya gitu. Bahkan pemerintahan awak kalau secara skenario pemerintahan awak ya itu bahkan nia waktu menjadi negara maju gitu yang keluar dari exit middle income trap gitu. Otomatis nantinya setelah 2030 ke depan itu ya berarti pemerintahan di Indonesia atau Indonesia itu tuh secara kemampuan pemerintahan itu akan jauh lebih bagus, banyak kayak lapangan kerjanya lebih bagus, pendapatan masyarakatnya akan lebih meningkat, otomatis secara nggak langsung itu tuh bagaimana awak nantinya di bidang-bidang yang nanti adik-adik geluti nantinya. Tapi di poin-poin itu yang awak sampaikan adalah gitu kan, bahasanya ke depan itu pemerintah kalau memang IKO menjadi apa yang menjadi istilahnya itu yang menjadi ketetapan pemerintah, pemerintah maunya kayak gitu dan itu dijalankan sesuai dengan skenario yang lah nyubue gitu kan otomatis ke depannya itu awal pun masih cukup bagus sih untuk bekerja di Indonesia gitu otomatis masih ada pertumbuhan peluang-peluang pertumbuhan dan bahkan tren-trennya otomatis kayak kini kok pemerintah tuh sepakat bahwasanya pengembangan renewable energy itu akan menjadi salah satu concernnya dengan bentuknya itu nih penurunan gas emisi rumah kaca gitu kan yang cukup signifikan bahkan di 2029 tuh sampai 60% dan itu tuh otomatis ditunjang sama sektor-sektor usaha, baik itu sektor di sisi upstreamnya, dari sisi pembangkitnya, sampai sisi downstream dan logistiknya, ataupun sisi hilirnya itu benar-benar akan ada jor-joran terkait dengan renewable energy. Dan itu akan awak celiak lah ke depannya. Ketika mungkin adik-adik kini masih kuliah dan mungkin nanti setelah tamat gitu kan, apakah rencana-rencana pemerintah kok memang masih on track dengan lahnya W gitu lah. Tapi setidaknya awak akan tahu tuh, oh nanti ternyata pemerintah ada rencana pertumbuhan. Pertumbuhannya otomatis pertumbuhannya apa itu akan mendorong sektor-sektor di lini semuanya itu untuk terus tumbuh gitu. Nah, itu tuh yang awak celiak apakah pemerintah akan bisa dibilang apakah hanya komit dengan rencananya atau enggak gitu. Karena once enggak berarti mereka biasanya akan melakukan revisi atau sebagainya gitu. Tapi paling enggak dengan optimisme pemerintah yang lahnya tetapkan, bahkan pemerintah tuh punya agenda untuk Indonesia Maju 2045, kemudian diturunkannya dalam bentuk RJPMN-nya, rencana jangka panjang menengah nasional itu sampai 2029, otomatis untuk sektor-sektor apapun yang dia masuki itu tuh akan rata-rata tumbuh gitu. Otomatis masih ada peluang-peluang lo untuk berkarir di sektor-sektor yang ada saat ini gitu. Nah, nantinya setelah berjalan waktu itu akan Wak cari itu apakah itu tuh masih sesuai dengan apa yang ada ditetapkan pemerintah atau enggak gitu. Itu tadi tuh ketika memahami makroekonomi itu paling tidak magia gambaran awal-awal oh ternyata arahnya ke iko loh gitu kan. Oh sektor emasnya kemungkinan yang akan terganggu atau sektor emasnya yang akan cukup bagus gitu. Itu tuh mungkin awak tidak perlu mendalami mungkin kayak anak ekonomi mungkin enggak gitu. Tapi setidaknya untuk membaca data tuh rasa sebagai seorang engineer untuk awak menganalisa sesuatu data tuh rasa punya kelebihan yang cukup firm lah untuk memahami hal-hal kayak gitu gitu. Makanya awak coba mengenalkan hal itu ke dia gitu. Mungkin next Ariko. Nah, itu kok tadi yang sejalan sama net zero emission gitu. Jadi otomatis ketika membahas terkait net zero emission kok itu tuh adalah bidang-bidang yang salah satu bidang lah yang paling
relate untuk awak sebagai electrical bagaimana ke depannya tuh awak masih cukup ada peluang loh gitu kan sebagai seorang engineer ataupun nantinya sebagai fungsi-fungsi lain di bidang energi nanti ke depannya tuh. Itu adalah pipeline pemerintah gitu kan. Nantinya sampai 2030 tuh pemerintah tetap akan fokus dengan pengembangan EBT-nya. Otomatis dengan pengembangan EBT akan banyak sektor-sektor baru atau sektor-sektor existing, perusahaan-perusahaan existing yang akan melakukan ekspansi yang cukup bagus gitu kan. Tentunya ada beberapa eh, pemain-pemain baru yang bisa nanti ketika dia tamat, mungkin dia akan berada di perusahaan-perusahaan startup yang bisa dia masuki gitu. Ataupun bisa jadi dia yang tipikalnya suka wirausaha, dia terbuka untuk mencoba di bidang pembangkit EBT gitu kan. Karena kayak bangun PLTS itu tuh kan banyak tuh kini tuh saya lihat menjamur tuh perusahaan-perusahaan baru gitu kan. Mana tuh itu menjadi salah satu adik-adik untuk berkarir ke depannya gitu. Jadi di Skoko awak nih kalian karena merasa ketika dia tamat mungkin dia rata-rata tamat mungkin bisa jadi yang rata-rata tahun 2 atau tahun 3 mungkin 2 tahun lagi tamat mulai berkarir gitu kan. Mungkin untuk stage fase 1 yang 2021 sampai 2030 itu adalah kondisi yang adik-adik akan jalani secara tidak langsung eh, sektor-sektor itulah misal kayak ada B35 yang sempat tadi bahas tadi yang biodiesel yang pemanfaatan energi nabati tadi dari eh, PAME ataupun dari bentuk olahan dari sawit tadi yang menjadikan B35 gitu kan otomatis yang plantation itu masih akan tetap menarik kemudian adanya kayak bisnis di electric vehicle atau kendaraan listrik itu mulai ada gitu kan itu tuh masih relate sama awak gitu kan terus bagaimana RUPTL yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan SDM dan tentunya PLN sebagai eksekutornya itu tuh cukup bagus untuk bagaimana dia mengekspans terkait EBT gitu kan. Terus kalau Jargasco itu pengembangan terkait jaringan gas, mungkin itu tidak seluruh Indonesia ada yang nggak tahu mungkin sekitaran Sumatera bagian selatan, Jawa dan seketek di Kalimantan gitu. Tidak seluruh Indonesia sih kalau Jargasco rasa, tapi itu tuh menjadi salah satu pertimbangan pemerintah ke depannya gitu kan. Dan itulah beberapa roadmap yang mungkin ketika dia masuk di sini ya balik tadi, oh ternyata Wak berada di jenis bisnis Kikoko ke depannya tuh masih tetap firm loh gitu. Nah, hal-hal kayak itu tuh yang mungkin perlu adik-adik punya sense-nya gitu untuk adik-adik pahami gitu. Mungkin izin next. Nah, ikut tadi mungkin Iko awak cuman mambil sekilas ya mungkin dari salah satu AI dari Gemini dari AI gitu kan. Bah sih ke depannya tuh tren pekerjaan mungkin ada sumber-sumber lainnya tapi waraso ikut yang masih sumber relate juga gitu kan sama juga apa yang nggak bahas gini kok bagaimana nanti itu terkait AI berkembang gitu kan kemudian bagaimana yang tidak kalah penting tuh yang new highlight di situ adalah satu analis data kemudian manajemen proyek kemudian energi terbarukan itu tuh menurut awak skill set yang mungkin adik-adik kalau adik-adik bisa itu tuh mulai adik-adik pahami gitu analis data itu tuh benar-benar diperlukan gitu terutama kayak yang awak rasain gini kok awak sebagai seorang strategic planning itu bawa cara mengumpulkan mereport sebuah data yang banyak dari perusahaan data-data perusahaan bawa cara menyajikannya dalam sebuah dashboard gitu kan bawa cara menganalisnya itu tuh menjadi tren hampir setiap perusahaan bahkan dia itu sampai dia meng-hire orang-orang yang memang punya capability untuk analis data tuh gitu kan mungkin awak dulu awak beraja di pemrograman komputer gitu awak dulu beraja kan mungkin itu tuh di advance kan lagi mungkin ada dia yang lah beraja terkait Python itu tuh bagus tuh terus kembangkan mungkin kayak gue untuk interface-nya pakai Power BI gitu. Itu tuh lah banyak kok untuk training-training kayak gitu ataupun workshop gitu. Mungkin adik bisa sisihkan untuk bisa jadi uang jajannya ataupun mungkin adik cukup bisa untuk ikut workshopnya. Untuk mengikuti itu tuh skill set itu tuh dia miliki sebelum dia tamat itu sangat bagus gitu. Ketika dia paham bagaimana analis data tadi gitu kan, data analitik gitu kan, bagaimana paham memakai Python, Power BI itu tuh menjadi salah satu nilai jual yang mungkin itu akan menarik Bana untuk perusahaan-perusahaan gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang rata-rata cilik banyak cara menyajikan sebuah data-data dummy yang banyak itu menjadi supaya lebih
gampang untuk dipahami, memudahkan perusahaan untuk mengambil keputusan, dan itu tuh menjadi salah satu tren yang mulai dari kini, bahkan tren itu lado gitu. Apalagi di zaman nanti adik-adik lamlai start untuk bekerja, itu tuh akan menjadi salah satu poin penting. Kemudian yang ilmu manajemen proyek itu menurut Awak itu perlu adik-adik pahami, karena apa? Ketika perusahaan itu punya bisnis, yang pastinya setiap perusahaan itu ada yang namanya dia punya usaha, punya proyek. Proyek itu dia cara mengelola sebuah proyek. Pasti dia itu awak terutama sebagai engineer pasti awak akan ada interface dengan hal-hal kayak gitu. Gitu. Nah, dan itu tuh mungkin awak sebagai electrical yang selama ini awak fokus untuk di electrical bisa jadi awak akan ada interface tujuh manajemen proyek tuh. Bah dia cara memahami dari tahap initiating phase-nya sampai closing phase-nya itu tuh ada tahap-tahap yang dia pelajari. Walaupun mungkin kalau dia mendalami itu bagus, setidaknya dia punya pemahaman dasar dulu gitu. Di initiating phase tuh harus ada apa sih? Beko mulai dari planning phase-nya manga, execution phase-nya manga, monitoring phase-nya manga sampai closing-nya itu harus BA gitu. Ketika dia memahami kayak gitu tuh, itu tuh kayak sebagai kayak add-on nilai jual tambahan gitu. Walaupun nggak sebagai engineer, dan itu tuh menjadi nilai jual awak baru gitu. Kemudian yang tadi itu terkait energi terbarukan, dari yang awak bahas tadi itu, memang energi terbarukan tuh memang akan menjadi salah satu tren yang akan cukup bagus, dan beruntungnya awak sebagai electrical, awak menjadi salah satu pemain penting dalam energi terbarukan itu sendiri di sektor energi terbarukan gitu. Mungkin boleh next. Nah, tadi itu yang awak coba rumuskan dari awak diskusi tadi itu, harapan awak, selain awak sebagai engineer atau adik-adik mungkin yang nantinya akan, ya bisa jadi adik-adik, awak yakin tidak semua awak yang ada di forum pagiku akan bergelut di bidang elektrikal sadolahnya. Bisa jadi satu saat awak akan mulai shifting, bisa jadi adik-adik mungkin di elektrikal tapi adik-adik di level manajerialnya. Bahkan adik-adik mulai harus paham tuh, adik cara memanage sebuah proyek adik-adik yang adik-adik terima gitu. Itulah dia mulai coba memahami itu, dan untuk ini tuh banyak, untuk hal-hal yang beraja tuh kalau dia nyoba beraja mandiri tuh banyak, bisa jadi dari YouTube pun ada gitu kan, kayak beberapa YouTube-nya ada gitu kan, ada yang kayak lembaga-lembaga yang berbayar juga ada kini, ataupun kayak mungkin yang dulu biasa ikin kayak Coursera, Udemy, itu tuh ada yang free-free itu ikin tuh untuk paling enggak untuk tahu dulu nih dasar-dasarnya dulu gitu. Setelah dia mulai tahu tadi itu dia harus gitu kan, mungkin kalau dibutuhkan ada ikut bootcamp-nya atau workshop-nya itu tuh bisa gitu. Nah, makanya beberapa poin ko lah yang Nio sampaikan dalam kesempatan pagi ko, untuk awak rasa sebagai engineer tidak ada salahnya awak harus mengetahui hal kayak itu gitu. Setelah tadi project management, data analis tadi gitu kan, sama tadi kayak awak tadi kan awak coba searching kan, ternyata tren ke depannya itu salah satunya itu bagaimana data analis tuh. Data analis tuh tidak mengenal awak apakah awak seorang engineer atau enggak, apakah awak lulusan elektro atau enggak gitu. Tapi satu poin menurut awak yang keunggulan awak sebagai seorang engineer, awak tuh lah dibekali secara tidak langsung tuh kemampuan analisa tuh lebih bagus dari lulusan-lulusan lain, dan itu yang awak rasuan ya. Itu balik kayak yang awak rasuan gitu. Ketika awak fit dengan compete dengan lulusan-lulusan yang non engineer gitu kan, ketika berbicara tentang data, kebetulan awak punya kelebihan karena mungkin biasa dia lah cok menganalisa, kayak membuat kayak tugas, laporan praktikum, bahkan dia ada kerja praktek ataupun apapun gitu kan, itu tuh secara tidak langsung itu tuh mendorong awak tuh untuk mempunyai kemampuan analisis yang lebih baik mungkin gitu kalau asah dengan benar ya gitu kan. Kemudian untuk yang manajemen tadi yang awak jelaskan di awal-awal tadi terkait makro update awak nanti ke depan gitu kan. Oh, misal nanti pengaruh-pengaruhnya kok ke depan apa gitu kan. Contoh terjadi kejadian COVID gitu kan. Itu tuh sangat cukup impactnya sangat cukup gede gitu. Kayak layoff di mana gitu kan. Banyak perusahaan yang tidak bisa sustain, tidak bisa tarifnya memberikan service bisnisnya, tidak bisa memproduksinya, dan itu tuh sangat dirasakan cukup impact gitu. Dan hal-hal kayak itu tuh suatu saat bisa jadi kalau Anda membaca, nak mencari tahu informasi kayak itu, tuh awak akan ketertinggalan gitu. Awak akan hanya fokus, oh iya, yang penting awak punya elektro awak, dan awak hanya fokus di elektro, dan itu tidak salah, tapi sangat disayangkan kalau anaknya mencari lihat perkembangan di luar itu yang sebenarnya terjadi gitu. Kemudian dalam mempelajari manajemen itu sebenarnya luas, tapi paling tidak itu adalah poin-poin dasar yang setidaknya dia pahami. Kayak bagaimana dia memahami yang namanya pastel. Pastel itu adalah
mirip kayak yang Wak bahas tadi, yang makro update tadi itu, bahwa dia mengetahui bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal gitu. Itu tuh secara nggak langsung akan mempengaruhi tuh, misal kayak kebijakan-kebijakan pemerintah, oh ternyata pemerintah menerapkan ICO gitu kan. Ya mohon maaf kalau misal kayak ada kebijakan pemerintah terkait pajak gitu, pajak untuk pekerja gitu kan. Otomatis itu tuh akan menjadi pertimbangan dia ketika dia untuk nego salary. Misalnya ketika dia lah, mohon maaf ya bukan yang fresh grade ya, mungkin yang dia yang lah berpengalaman, oh berarti dia akan bermain di take home pay-nya di red bara gitu. Tapi bisa dia ketahui juga gitu kan. Jadi semua ilmu itu ternyata kok yang waras gini kok tidak salahnya itu tuh awak pelajari walaupun kalau awak tidak bisa mendalaminya sedalam kawan-kawan yang lah memang di jurusan tersebut gitu. Tapi setidaknya ada poin-poin dasar yang sejauh itu awak awak ambil gitu, awak pelajari dan itu tuh berguna untuk awak bekerja kini kok yang dulunya awak dari seorang pengawas lapangan, kemudian jadi project engineer, project management, kemudian awak shifting sebagai strategic planning. Dan itu tuh apalagi di strategic planning gini tuh itu tuh memang tidak ada bahas sama sekali bahwa memahami tentang kelektoran tadi. Tapi untuk shifting-shifting tadi itulah awak bahas cara beradaptasi tadi, bahas value yang awak miliki tadi tuh masih masih fit enggak? Ketika value aku ada perubahan-perubahan kiko kok masih terima enggak? Ternyata itu tuh masih cocok Jawa gitu. Dan bahkan awak difungsikan ke sebagai strategic planning, bahkan itu bisa dikecan ya mungkin ekonomik banget lah gitu, ndak fokusnya terkait tentang engineer awak ndak ada lagi gitu. Tapi satu hal yang awak beruntungnya adalah ketika di strategic planning gitu kan, ketika ketemu dengan orang-orang teknis, ketika project-project berjalan, wak tahu tuh gitu karena wak lama rasional dulu gitu. Poin-poin itu tuh yang menurut wak itu memberikan cukup kemudahan bagi aku ini dalam awak mencoba fungsi baru di karir awak ini gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah financial reporting. Financial reporting itu awak mempelajari poin-poin dasar lah gitu dalam laporan perusahaan gitu. Karena apa? Ketika awak di suatu perusahaan bekerja, ketika tahu bagaimana laporan perusahaan itu, awak akan tahu tuh si perusahaan tuh posisinya sih gitu. Mulai paham terkait dengan yang namanya itu revenue. Oh penghasilan perusahaan tuh tahunannya setiap tahunnya itu dalam tren 3 tahun terakhirnya itu perusahaanku tumbuh enggak? Kalau enggak tumbuh, berarti pertanyaannya adalah berarti perusahaanku strategi perusahaan itu salah tuhnya enggak do. Kemungkinan ya bisa jadinya enggak berkembang, bisa jadinya susah untuk mendapatkan pekerjaan di tahun-tahun berikutnya. Dan itu tak secara tidak langsung cepat atau lambat itu kan mempengaruhi kawak kita. Terus bagaimana mempelajari bahwa profit sebuah perusahaan itu, keuntungan sebuah perusahaan itu, otomatis bahwa perusahaan itu cara mengelola bisnisnya supaya mendapat keuntungan itu bagus enggak atau semakin turun enggak perusahaan itu. Dari yang number study itu tuh bisa menjadi salah satu pertimbangan awak ketika awak di sebuah perusahaan gitu. Oh ternyata perusahaanku secara kemampuan finansialnya kayak iko loh gitu. Balik kawak lihat gitu. Apakah awak tetap stay di sini, ataukah awak memikirkan oh itu saatnya untuk move gitu. Atau bisa jadi, oh berarti kalau perusahaan yang kayak itu kok bisa jadi memang culture itu memang lagi kayak gitu. Atau bisa jadi lagi tren bisnis itu memang sedikit slowdown gitu. Tapi bukan berarti perusahaan itu tidak akan berkembang gitu. Itu balik awak cara awak memahaminya. Kalau awak kini kok ketika awak misalnya kalau awak dapet tawaran pekerjaan gitu kan. Biasanya awak pelajari pertama itu adalah laporan perusahaannya dulu. Karena dari numbers-numbers yang laporan perusahaan itu setidaknya awak bisa menggambarkan bagaimana perusahaan itu sustain nggak ke depannya. Dan alhamdulillah itu tuh menjadi pertimbangan awak, salah satu pertimbangan awak ini ya, ketika awak mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan gitu. Mungkin izin lanjut. Nah, itu yang terakhir menurut awak yang paling penting gitu. Tadi awak tahu kan yang di awal tuh tentukan tujuan awak dalam berkarir value adik-adik itu gitu. Seberapa penting sih value itu untuk adik-adik miliki gitu kan. Terus hard skill yang dia dapatkan selama kuliah dan soft skill itu tidak kalah pentingnya dan itu penting banget gitu. Mohon maaf gitu kan, ketika awak berkomunikasi mungkin juga kawan-kawan yang bidang sisi engineer ya, ketika awak membicarakan sebuah dalam perusahaan berarti kan dalam bisnis. Ketika cara teman-teman tuh menyampaikan, malah orang tuh tidak paham gitu cara komunikasinya gitu kan, cara memaparkannya, malah itu terkesan walaupunnya cukup paham tentang pekerjaannya, tapi ketika cara menyajikannya, caranya mengkomunikasikannya itu tidak tersampaikan ke audiens, itu tuh bisa dibilang mohon maaf ya sangat disayangkan dan bahkan percuma gitu. Bahkan orang menganggapnya
Bisa jadi orang malah salah tafsir, bisa jadi dianggap ini yang tidak paham sama apa yang dikerjakan gitu. Perlunya mengembangkan itu. Bisa jadi dia misal dia dalam bekerja secara personal dia betul-betul paham gitu. Tapi ketika dia dalam tim, dia tidak bisa mengelola tim atau dia tidak bisa menyampaikan pendapat, mengumumkan apa yang dia itu tuh akan menjadi bottleneck awak depannya. Mumpung dia masih dalam lingkungan kampus, manfaatkanlah gitu. Karena apa? Ketika dia mulai bekerja, kesempatan untuk itu tuh semakin skete gitu. Untuk dia mengajarnya gitu. Ketika dia memanfaatkan ke saat kini kok, otomatis ketika dia bekerja, yang diharapkan dari dia itu adalah dia haruslah ready sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu tadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah attitude gitu. Iko yang menjadi dan awak Raswanjo ya. Mohon maaf untuk kalian Kiniko kan bisa dikecen gen Kiniko adalah gen Z ya, gen Z, gen Alpha yang paling muda kan. Kalau kebetulan awak dapet beberapa tim awak yang berada di gen Z kok, awak ndak mesangsikan kemampuannya dalam eh, pemahamannya tentang pekerjaan. Awak akuinya lebih agile, lebih capek, lebih tahu, lebih update gitu. Tapi yang awak sayangkan itu adalah ada beberapa itu tuh attitude gitu. Itu pentingnya attitude tuh awak jaga dia gitu. Karena apa? Ketika awak attitude tuh akan mempengaruhi bana bawa dan bekerja gitu. Mungkin tak dedek kini kok, mungkin awak dulu diajan yo, mungkin awak bersyukur bana, terima kasih lah kalau udah. Mungkin yang hadir gini kok, awak diajan betapa pentingnya attitude tuh gitu. Dan itu tuh benar sampai kerajo itu tuh sangat terpakai gitu, sangat bagunu gitu. Dan awak harapkan budaya attitude yang diturunkan terus dari awak di elektro tuh semoga sampai kini kok adik-adik itu tuh tetap ada dan itu pegang teguh lah dan itu tuh percaya dia tenda itu tuh akan terpakai di dunia dia kerajaan nantinya. Dan tidak lupa bentuklah relasi itu. Mungkin ada yang kini kok di organisasi-organisasi di lingkungan kampus gitu kan ataupun di luar kampus kita bentuklah relasi itu karena relasi itu secara tidak langsung memudahkan adik-adik juga gitu nantinya setelah adik-adik mulai berkarir ataupun untuk awak berkuliah pun relasi itu juga butuhkan gitu jangan awak tuh menutup diri jangan awak tuh merasa oh ya awak lah firm lah dengan apa yang awak punya kini kok jangan kayak gitu gitu karena itu tuh secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana adik-adik nantinya banyaklah hal-hal ketika dia masuk dunia kerja mungkin bisa jadi yang dia tidak yakin itu terjadi itu bisa akan adu gitu dan itulah dunia kerja tadi kita mungkin itu sih dari awak mungkin awak balikan ke moderator ke Riko terima kasih awak mohon maaf jika ada yang kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian awak balikan ke moderator terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anda Rudi. Mungkin untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi pertanyaan dan diskusi. Mungkin ada dari kawan-kawan dan Udauni yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, pada Dimas dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin Udauni dan kawan-kawan sedonya. Perkenalkan nama Muhammad Dimas Farosyah Putra, biasa dipanggil Dimas, dari Teknik Elektro Angkatan 21. Dah. Izin bertanya dah. Eh, Sebagai project manager itu tuh misalkan dah, itu tuh kan kita ada berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan klien dah. Nah, kalau semisal dah, eh, project tuh udah jalan setengah misalnya dah. Terus dari klien ada komplain bahwa hasil setengah hasil dari project tuh nggak sesuai dengan rancangan awal atau kurang sesuai dah atau mereka masih kurang puas dah. Itu tuh kita sebagai project manager gimana caranya supaya kita tuh tidak merugikan perusahaan tapi tidak juga membuat klien tuh eh, merasa tidak percaya ke kita lagi dah. Sekian dah, terima kasih dah. Oh itu langsung dijawab atau Mbak Riko? Itu mungkin boleh dijawab langsung lah. Oke, oke, terima kasih dari Dimas tadi ya kalau tidak salah. Siapa? Iya dah, Dimas dah.
Oh ya, izin mungkin awak sekete mau menjalani ya. Dari pengalaman awak itu terjadi dan memang ketika awak lah melakukan pekerjaan atau di pertengahan jalan ada komplain dari pemberi kerja ataupun bisa jadi dari pihak lain gitu kan, balik lihat gitu kan. Hal yang pertama lakukan adalah di awal tuh pastikan ketika mulai pekerjaan itu adalah skop pekerjaan yang awak sepakati itu adalah awak jalihan di awal gitu. Kemudian saat awak melakukan pekerjaan tuh pastikan ketika mau melakukan pekerjaan tuh pentingnya komunikasi tadi gitu. Apapun awak pekerjaan itu tuh harus ada awak komunikasikan. Mungkin kalau dia klien itu ada dengan pemberi kerja gitu kan, itu tuh harus dia pastikan gitu ketika pekerjaan itu dilakukan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kritikal, ataupun kalau di pekerjaan-pekerjaan tuh bisa ketahui itu tuh secara biayanya, secara budgetnya cukup gadang, dan atau pekerjaan-pekerjaan kritikal yang berimpact kepada proyek awak, itu tuh sangat penting untuk awak bicarakan gitu. Jangan sampai part-part yang kayak gitu tuh miss gitu kan, terus ndak ada kesepakatan balik, ndak ada eh formnya dari si pemberi kerja gitu kan, itu tuh harus dia pastikan. Makanya biasanya awak kalau dalam tiap karya tuh awak pasti akan membe yang namanya itu pertama tuh master schedule-nya, kemudian awak akan turunkan dalam milestone pekerjaannya gitu kan. Untuk beberapa pekerjaan yang kritikal atau kritis itu tuh pasti awak pastikan balik ke pemberi kerja gitu kan. Itu pentingnya komunikasi juga pemberi kerja tuh. Kebetulan awak dulu Wak dapetnya sebagai pemberi kerjanya ya gitu kan. Jadi beberapa vendor-vendor Wak tadi itu melakukan hal kayak gitu kan. Dan ada juga beberapa kali Wak yang sebagai eh, vendornya, Awak akan melakukan itu ke pemberi kerja, Awak sampaikan gitu kan. Bahkan di setiap minggu itu, yang itu tadi adanya yang tadi itu kan tahap project management tuh mulai dari initiate sampai ada yang namanya monitoring. Ah, itu tuh awak sampaikan tuh secara berkala tuh ada yang namanya progres harian, progres mingguan, progres bulanan, poin-poin kritikal yang harus dia minta persetujuan dari pemberi kerja itu tuh sangat penting gitu untuk disampaikan kita. Di situlah awak bahas-bahas isu-isu apa yang terjadi gitu kan, supaya apa ketika terjadinya bentak yang di Mas sampaikan tadi tiba-tiba, wah, si klien tidak puas gitu kan, atas dasar apa dulunya tidak puas tuh. Padahal awak secara skop pekerjaan lah sesuai, secara prosedur kerja lah sesuai gitu kan, otomatis keinginan klien untuk berubah tuh berarti itu bukan bisa dikecahin, itu bukan jatuhnya kesalahan dari awak sebagai vendornya atau awak sebagai kontraktornya gitu kan. Namun ketika itu biasanya kan, kalau yang rasakan kok biasa kan, walaupun kalau jadi pemberi kerja kan agak skete apa namanya kayak ego gitu kan. Balik lihat ketika itu tuh masih bisa diabsorb biasanya ya dalam membek budget itu tuh ada istilahnya itu kontingensi ataupun ada spare budget gitu kan. Ketika awak ibaratnya kan awak akan mencari kok ketika berbicara dengan pemberi kerja, otomatis akan mencari kok bisnis awak jinyo atau project-project awak jinyo kok akan tarihado ndak gitu, akan ke depannya kok akan pasti ada ndak gitu, atau ke depannya akan dapat opportunity lain atau sebagai portofolio awak untuk bekerja selanjutnya. Biasanya budget-budget yang kayak itu tuh estimasinya tuh ala disiapkan tuh masih terserap ndak di awak ketika awak mengakomodir permintaan yang, mohon maaf kok, misal pemberi kerja yang cukup ego tadi gitu, padahal secara skop awak lah tua, secara awak prosedurnya awak lah sesuai, bahkan setiap pekerjaan tolak sampaikan ke ini gitu kan. Tapi karena saya lihat di sisi strategisnya itu adalah cukup ibaratnya klien yang cukup bonafit, dan mungkin awak akan selalu berhubungan jadinya, mungkin tidak ada salahnya tadi itu yang super budget tadi itu bisa awak akomodir gitu di sini kita, dengan catatan budget yang telah disepakati itu tidak akan melenceng gitu. Biasanya kalau dia sebagai kontraktor tuh nyola ada perhitungannya tuh kayak kali faktor resikonya, dan situ tuh bisa diabsorb gitu. Tapi selagi itu nggak bisa terpakai, itu adalah langkah terakhir tuh yang nggak pakai. Selagi itu bisa bicarakan dengan diskusi, itu tuh akan awak lakukan gitu. Makanya pentingnya awak tuh melakukan diskusi berkala, menyampaikan progres gitu kan. Jadi menyampaikan progres tuh mungkin di angka aja bukan cuman hanya oh submit saya dulu progres lah sekian, bukan itu. Tapi di situ tuh banyak informasi-informasi yang harus awak sampaikan gitu, bak kendala-kendalanya, bak awak tim awak persiapkan gitu. Itu tuh harus awak pahami gitu. Ataupun mungkin nanti Dimas sebagai pemberi kerja gitu kan, ketika vendor itu cuma submit progres gitu kan, jangan anggap sanang ketika
awak cuma di submit progresnya tuh ahead gitu. Enggak gitu. Bisa jadi itu tuh malah itu tuh akan jadi titik pekerjaan tuh akan delay gitu. Itu tuh awak tuh yang namanya tuh awak harus memahami yang namanya cari tahu yang namanya critical part dari sebuah project, yang mana project kok ketika project tuh dependencies-nya tuh banyak terkait aktivitas lain, pastikan project-project yang kayak itu tuh tidak terganggu. Bahkan nanti yang awak temui ya, beberapa pekerjaan yang awak handle gitu kan, tiba-tiba kok progresnya rancak, tuh ternyata udah jalan 3 bulan, tiba-tiba mandek gitu. Itu tuh banyak terjadi yang kayak gitu. Karena apa? Yang yang bisa kecen yang nakal kok kadang kontraktorku banyak yang tangkanya lah kecak. Tiba-tiba nyos stok dulu kok. Kayak pengadaan-pengadaan karena secara nilai pengadaan tuh gadang gitu. Yang EPC yang tangka-tangka yang suka bawa main-main terkait progresnya kadang-kadang yang submitnya sih dulu tuh. Nah, itu tuh awak sebagai pemberi kerja, mana tahu Dimas nanti sebagai pemberi kerja itu tuh Dimas harus paham juga gitu. Jangan saya tuh, oh untuk apa submit sih semua pengadaan dulu di awal gitu. Otomatis itu nggak bisa diserap menjadi sebuah pekerjaan. Otomatis barang tuh akan di stoknya saya itu tuh nggak bagus juga gitu. Karena poinnya itu yang mengajar dulu untuk mendapatkan progres. Itu tuh lah kontrol lah sebagai project management untuk melihat kayak gitu. Dan tentunya itu nggak bisa lakukan sendiri. Awak harus punya koordinasi jojo tim internal awak gitu, jo teman-teman di site gitu, ataupun sebaliknya ketika awak sebagai yang tadi, kalau Dimas tadi kan case-nya adalah sebagai vendornya gitu atau pemberi kerja kayak gitu, Dimas harus hati-hati juga ketika tuntutan pemberi kerja kok banyak, sejauh mana awak bisa menyerapnya. Kalau memang itu tidak bisa, langkah terakhirnya itu adalah ada istilahnya itu namanya change management atau change order gitu. Itu tuh boleh kok secara awak sebagai kontraktor untuk mengajukan karena itu atas permintaan dari si klien awak tadi gitu. Tidak salah gitu. Itu tuh diskusikan, oh kalau Bapak memang pengen seperti itu Pak, itu tuh di luar scope dan di luar yang awak sepakatin. Bahkan itu tuh akan menimbulkan impact-nya itu secara cost dan mungkin ada delivery time itu akan bertambah gitu. Itu tuh harus dibicarakan kalau nyentuh pemberi kerja atau klien yang memang memahami terkait project, hal-hal kayak itu tuh lumrah terjadi gitu. Gitu, Dim. Makasih sebelumnya dah. Izin cerita, biasanya media yang udah gunakan untuk project planning tuh di mana? Dah. Kalau untuk project planning, kalau untuk schedule, awak biasanya paling gampang tuh kalau nggak terlalu complicated mungkin Excel. Tapi ketika awak pengen tahu terkait yang bilang tadi itu ada baseline time sama dependencies atas setiap project itu apakah paling enggak itu MS Project. Kalau yang lebih rancak itu Primavera. Kalau bisa mempelajari dan itu tuh untuk mempelajari itu lah banyak kursus-kursusnya bahkan awak pun dulu otodidak mempelajarinya gitu. Oke dah, paham dah. Makasih banyak dah. Oke. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin itu dilanjutkan kepada Aina Mariana. Pada Aina Mariana dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Ariko dan Nuna. Apakah Sarayna terdengar dah? Oh, cadangan? Terdengar. Jadi sebenarnya perkenalkan nama awak Aina Maliona dah, awak dari angkatan 2021 dah. Jadi ini dia aja sebenarnya iko topiknya relate banget aja Aina dah karena emang lagi bingung lo kan lah semester akhir tapi ya untuk lagi nyokama kalau setelah lulus gitu dah. Nah kalau dari Aina tuh Aina dia nanya dah seandainya Aina lah memutuskan gitu dah. Misalnya kayak eh, contohnya ada misalnya Aina pengen kerjanya tuh di sektor renewable energy terus bagiannya tuh misalnya planner engineer gitu dah. Nah, itu tuh kalau saya sebagai eh, fresh graduate dah, itu bagusnya emang awak fokus mencari kerajunya tuh dah di bidang yang awak new dah sehingga pas awak untuk improve-nya tuh untuk ngembangin di bidang itu jadi lebih mudah gitu dah. Atau sebenarnya sebagai fresh graduate tuh udah gitu kalau awak di bidang lain dulu gitu. Terus kita nanti kalau udah mulai punya pengalaman gitu baru switch gitu dah. Sebenarnya kalau dari udah yang udah berpengalaman gitu eh, kalau sebagai nanti saran tadi di yang eh, yang mau lulus gitu itu tuh ajaknya gitu dah. Gitu pertanyaan dari Nada. Oke, makasih Ina ya, Ina Joy, Ina ya.
Mungkin yang Ina sampaikan tuh dua-duanya betul kita. Ada kalanya awak memang awak nih berkarir langsung firm awak di elektro saya langsung gitu. Dan itu nggak salah kita. Tapi kalau boleh saran, ndak lo salah awak ketika awak 2 tahun pertama ya. Itu untuk 2 tahun awak pertama setelah fresh grade itu, awak bekerja di bidang apapun dulu gitu. Nah itu ndak salah kita. Karena apa? Para rekrutmen itu akan memahami gitu. Ketika anak yang baru lulus itu, yang dicari itu adalah ketika yang bekerja, after yang lulus sampai yang diterima tuh, apa sih yang nyo lakukan gitu. Itu dulu gitu. Bahkan tadi sempat lupa sampaikan ya, kini itu banyak bahkan ya di perusahaan-perusahaan yang gadang pun, walaupun yang tidak menerima pekerja, tapi itu adalah yang namanya itu internship gitu. Internship itu adalah salah satu peluang untuk dia bisa diterima di perusahaan yang dia nih gitu. Mulai dari internship dulu, bisa jadi itu tuh salah satu cara perusahaan bahannya mendapatkan SDM yang unggul, tapi diawali dengan cost yang tidak gadang gitu. Itu strategi-strategi perusahaan kini itu gitu. Dan itu tuh kalau dia pengen untuk di tahap-tahap awal, untuk setahun pertama, misal kalau anggap misal adik-adik udah dapet kerja gitu kan, coba internship itu adalah salah satu peluang tuh untuk adik-adik mengembangkan gitu. Kalau perusahaannya betul-betul bagus tuh, memang tidak cuman untuk memanfaatkan supaya mengurangi biaya perusahaan saya gitu kan. Ketika dia performansnya bagus, itu tadi dia bakal di-hire jadi pekerja yang langsung. Karena yang saya lihat pun di Tampe awak banyak yang diterima itu bahkan ketikanya mulai misal dari kerja praktek, terus habis kerja prakteknya mulai internship, habis internshipnya baru jadi karyawan. Dan itu tuh bahkannya jauh lebih siap daripada ketika kami meng-hire orang yang belum memahami culture bisnis dari sebuah perusahaan tuh untuknya itu beradaptasi. Dan itu banyak yang dilakukan oleh adik-adik kini yang baru-baru lulus tuh Ina gitu kan. Terus misal kalau Ina tadi itu Ina Nio berkarir di elektrikal langsung, kalau bisa dapet itu alhamdulillah gitu. Kalaupun tidak bisa dapet ya itu bukan buruk juga, tapi Ina menyiapkan diri ketika Ina berkarir di situ. Pahami dulu tuh dalam berkarir itu dengan posisi itu tuh apa sih yang Ina lakukan, karena pada dasarnya tuh selama awak ikut tes-tes yang tidak ada yang pernah ditanya bakal ndak membiak elektrikal ndak ada do gitu, pasti ditanya selama aku kerja tuh manga gitu, yang akan dicari orang tuh kontribusi awak dalam bekerja itu yang dicari kita. Dan ketika Inannya pindah misalnya Inannya move gitu, oh Inannya balik ke yang from dengan Ina Karajo, sesaran awak jangan terlalu lama bana misal Ina kini kok misal tiba-tiba Ina nih bekerja di elektrikal atau dapet di awal-awal yang non elektrikal paling enggak tuh dalam 2 tahun secepatnya cak shifting gitu. Karena apa ketika lah 3 tahun tuh awak akan dilihat awak sebagai experience di bagian itu, mulai masuk yang tahap first experience-nya. Dan ketika perusahaan mulainya meng-hire, otomatis secara grade salary kan Ina akan mulai dia teh adik-adik yang baru gitu kan. Pasti Ina pun akan mempertimbangkan juga ketika Ina pindah, balik lihat appetite Ina apakah Ina nya disamakan sama anak-anak baru tamai atau Ina akan punya grade salary yang Ina nio gitu. Karena itu akan jadi pertimbangan sebuah perusahaan juga gitu. Itu gitu. Mungkin itu Jadi dari dah, awak. terima kasih dah. Baik, terima kasih kepada Anda. Untuk selanjutnya itu pertanyaan dari selanjutnya ke DK, persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya moderator dan udah apakah suara Dike terdengar moderator? Terdengar DK. Baik, terima kasih moderator udah dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama Isma Dike Martayanda udah dan teman-teman Uni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sebelumnya. Udah sarannya udah disiko sendiri. Pertanyaan Dike itu ada mungkin relate-nya sama yang disampaikan Aina tadi kan dah. Dimana kan kini pun lah di tahun akhir Dike dari angkatan 21 kan dah. Dan juga memang kebingungan kayak sampai kini pun masih mencari jati diri waktu arahnya bisa tuh kerja Kama gitu dah. Dan mungkin pun kini pun ada beberapa orang yang merasakan seperti apa yang Dike rasakan kan dah. Kayak hal-hal yang dirasakan selama kuliah kok yang beraja di bagian elektron itu mungkin dasar-dasarnya itulah dapet gitu kan dah. Tapi ketika lah dijalani kuliah kok dah kayak Tarasuto waktu masih memiliki diri yang di luar ke elektrikan gitu kan dah. Kayak maksudnya lebih arah waktu tertariknya ke manajemen
atau manajerial, lebih ke sosial gitu kan dah. Nah, terus dah Biko tuh pun pas di awak lah tamat gitu kan dah. eh Mbak, mungkin kok kayak masukan dari Da atau kayak saran dari Da, awak mencari jati diri awakku sendiri dah yang dimana pada saat sekarang kok dah kayak dikit tuh lebih mengarah minatnya tuh ke manajerial, terus kayak mungkin pemasaran-pemasaran gitu dah. Bukan berat ke arah yang elektronnya gitu kan dah. Nah, mungkin gitu sih dah sampai dah. Oke, makasih Dite. Itu kalau beli kitchen itu lumrah kita dan memang terjadi kita. Ketika awak lah tamat sebagai seorang electrical engineer, awak ndak bermain di bidang bisnis yang awak sampaikan tadi kita. Dan bahkan itu tuh ndak buruk menurut awak kita. Kalau boleh jujur ya, di Tampek gini kok, bahkan anak sales dan marketingnya itu tuh beberapa bahkan itu lulusan perminyakan ITB loh. Ada anak perminyakan Trisakti, itu tuh dia jadi rata-rata anak sales marketing. Tapi apa ketika bermain di bisnis, kebetulan di oil and gas service kan, karena nyola punya pemahaman di bidang itu, di bidang terkait oil and gas, kawan-kawan tuh lah tahu tuh, oh bisa oil and gas tuh gitu ya. Dan itu kemampuannya tadi tuh, yang Kican tadi, oh soft skillnya kemampuannya berkomunikasi, bahannya, caranya menempatkan diri, dan itu tuh malah menjadi add-on itu ketika dia di marketing dan dia lebih lebih agile gitu, lebih lebih masuknya tuh untuk di bidang kayak gitu gitu. Dan itu tuh udah banyak gini kok, tiba-tiba orang shifting Parajo, yang contoh saya awak gitu kan. Awak dulu yang memang kebetulan awak dapet di bidang yang cukup inline lah bisa kita, tapi ya tuh gini kok bahkan awak yang darinya renewable energy lah berkarir sekitar 4 tahun, renewable energy power plant gitu ya, lah bermain awak coba di biogas, PLTS, hydro gitu kan, bahkan awak lah ada juga beberapa proyek itu kayak desalination plant gitu ya. Tiba-tiba awak bermain di oil and gas itu saya alah shifting secara secara segmen bisnisnya beda. Terus atau yang dulunya sebagai project management kini kok jadi strategic planning, dan itu tuh memang dua pembahasan yang totally beda gitu. Dan itu tuh balik ke Dike balik gitu. Kalau Dike siap, pokoknya ketika misal Dike mau jadi sales atau manajerial, berarti Dike adalah apa sih capability yang harus Dike punya gitu. Berarti Dike harus kembangkan tentang itu gitu. Tapi ketika Dike nyo bermain di situ, tapi masih yang dipahami cuma electrical, otomatis Dika akan masuk ke situ akan untuk beradaptasinya butuh waktu gitu. Itu sih kita. Bisa jadi Dika mulai kini tuh misal kayak cari kerajanya, mungkin pilih yang kerajanya itu mungkin manajemen trainee dulu gitu. Bisa jadi manajemen trainee itu salah satu itu beberapa perusahaan yang menempatkan beberapa SDM-nya itu di fungsi-fungsi non teknis, di fungsi-fungsi yang nantinya itu memang disiapkan sebagai manajerial gitu. Bisa dipilih kayak gitu, ambil kayak perusahaan-perusahaan yang memang itu membuka manajemen trainee gitu. Atau bisa jadi yang Sabian kasih Ina tadi mulai ikut ke internship gitu, misal di bidang gitu. Bahkan yang ya, di Tampewak pun banyak yang shifting. Yang contoh kalau awak di strategic planning, isi-isinya kalau biasa Sabian ada anak industri, teknik industri, ada anak teknik perkapalan, awak yang dari elektro, dan yang manajemen itu cuma surang gitu. Dan itu tuh ndak hal yang aneh lah gitu. Balik lihat awak mempersiapkan diri ba gitu ya. Makanya tadi itu awak mulai mengenalkan ke dia tuh, Pak sebagai elektro tuh bukan berarti tuh hanya punya kesempatan di elektro gitu. Malah dengan kelebihan awak tadi yang awak punya saat awak kuliah tadi di bagian kemampuan awak mengolah data, menganalisa, itu tuh malah jadi salah satu poin plus awak dibandingkan orang-orang lain ketika awak coba shifting pekerjaan. Dan mostly yang paling disenangi oleh perusahaan-perusahaan itu adalah bahkan memang anak-anak engineer yang shifting ke fungsi lain, bahkan ke mungkin yang paling itu tuh salah satu yang krusial juga fungsi adalah supply chain gitu. Itu tuh bahkan yang orang-orang supply chain tuh bahkan itu lebih senang mendapatkan anak-anak dari engineer, karena apa, ketika yang menjalani bisnisnya di bidang teknis, anak-anak yang di supply chain itu nyalah memahami bidang-bidang teknis itu akan seperti apa gitu. Kan itu lebih bagus gitu. Dan tidak salah juga gitu. Ya kalau memang bisa berkarir di bidang elektrikal itu rencana, berarti yang pelajari kimia wah implemented semuanya gitu kan. Tapi tidak berarti awak tidak bisa untuk berkarya di bidang lain gitu. Seperti itu, Dike. Jadi dah makasih banyak dah. Baik, terima kasih Pak Dike. Apakah ada
Apakah udah Uni dan kawan-kawan yang masih ini yang untuk bertanya? Oh, mungkin tidak ada mungkin lanjut sih untuk cara selanjutnya itu pemberian sertifikat dari Departemen Profesion kepada Dimas, dipersilakan. User share screen udah ini dan kawan-kawan. Makasih ya adik-adik dari panitia ya menyempatkan memberikan sertifikatnya juga. Izin dah, apakah sertifikatnya lah nampak dah? Maaf dah tadi putus-putus. Alah, lah nampak, lah tercelik di layar. Izin udah dan kawan-kawan sebelumnya awak koordinator Departemen Keprofesianan MTFT Unan mewakili himpunan mengucapkan terima kasih kepada Uda Rudi yang telah menyempatkan waktunya sebagai pemateri dalam kegiatan sharing dunia kerjako dengan tema kenali dan siapkan diri untuk karir yang pasti. Mungkin ikutku sertifikatku sebagai bentuk kenang-kenangan dari himpunan kepada Uda yang telah pernah menjadi pemateri untuk sharing di kepengurusan Kalikoda sebagai materi dah. Sekali lagi dari kami mengucapkan terima kasih dah. Mungkin kami izin untuk mengambil dokumentasinya udah. Oke, silakan Dimas. Terima kasih juga ya. Siap dah. Uh, izin hitung ya dah. Satu, dua, satu, dua. Mungkin uh, sekian untuk penyerahan sertifikat. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas. Untuk acara selanjutnya itu sesi dokumentasi yang akan dilakukan oleh Andro. Untuk Dauni dan tempat yang eh, bisa untuk menghidupkan kamera, di bawah untuk menghidupkan kamera. Izin udah Uni dan kawan-kawan, mungkin mengingatkan sekali lagi untuk kamera itu bisa dihidupkan udah Uni dan kawan-kawan. Oke, untuk slide pertama udah Uni dan kawan-kawan. Satu, dua, tiga. Dan untuk slide dua itu karena tidak ada yang menghidupkan kamera, mungkin itu langsung aja di screenshot dari kawan-kawan.
Baik, untuk pengambilan dokumentasi itu sudah selesai, moderator, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nuro. Karena berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhirlah acara seri dunia kerja pada hari ini. Saya Rifli Darasim sebagai moderator pamit undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak Desi. dah. Banyak dari Damni dan Izin, Nurul Rifat ya, dosennya.